Masih ingat Nabi Musa? Nabi Musa minta ketemu Allah. Apa yang terjadi? Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Hei Musa, jika engkau masih melihat bukit gunung itu bertahan, engkau pasti melihatku." Apa yang Allah perlihatkan baru nurnya, belum dirinya. Dan gunung hancur. Gunung itu hancur. Coba Adinda, kalau sama gunung buki main kue. Coba adu kepala. Nah, mana kue buki itu kepala Adinda? Serius? Weh kalah aja dah bui mah. Itu secara fisik. Jadi kekuatan khalifatullah manusia di bumi bukan kekuatan fisik, Bapak Ibu. Kita sama kabau, sama jawi, sama sapi kalah secara fisik, apalagi babi hutan. Kekuatan manusia di bumi bukan berotot seperti badak. Maka Adinda yang muda-muda gak usah kemudian badan terlalu berotot, sederhana aja ya, karena khalifatullah di muka bumi bukan orang berotot. Gak usah hebat-hebat. Monyet pun itu pintar kelahi ya. Kucing itu silat kucing, terus ini silat harimau. Tapi jadi khalifah gak di muka bumi. Orang sebut itu raja hutan. Siapa yang klaim raja hutan? Emang ada pengangkatan raja hutan? Kan gak ada, itu cuma klaim manusia. Karena binatang yang paling ditakuti manusia adalah harimau atau singa. Mereka bukan raja hutan. Raja hutan, raja daratan, raja bumi, raja laut, itu manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifah di bumi. Termasuk jin bukan khalifah. Maka gak boleh takut kuntilanak, Pak. Naik gunung gak boleh takabur, tapi gak boleh takut kepada makhluk-makhluk Allah itu. Kita hormat. Kita hormati jin, kita hormati. Sebagaimana preman kita hormati. Karena jiwanya preman sama jin ini hampir-hampir sama, Pak, emosinya. Serius. Jin itu jiwanya sibaiyah, preman itu jiwanya sibaiyah. Bedanya jin bertubuh api, manusia bertubuh tanah. Itu aja bedanya, beda-beda tipis. Ya. Kalau orang di Jawa nyebutnya akamsi, anak kampung sini. Ya. Dan kita hargai, kita sapa anak-anak kampung perempuan, kita hargai. Jangan kemudian, ini mohon maaf, kadang-kadang tuan-tuan khalifah ini baru diangkat khalifah sudah gak menghargai preman kampung. Hargailah mereka, Pak. Ya. Sebenarnya kita pengen juga Rasulullah SAW itu gaulnya dengan semua orang. Beliau duduk, itu teman ngobrolnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai terakhir peristiwa Isra dan Mi'raj, itu teman ngobrolnya itu Abu Jahal. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan tuliyat secara bahasa Arab bisa juga berarti mengalir. Apabila mengalir terjadi ayatuhu kepada mereka, alaihim, kepada orang yang beriman di kolbunya itu, zadatuhum imana, bertambah kepada mereka imana, hal iman. Kalau iman di kolbu tidak tambah, tapi hal iman bertambah. Bapak Ibu kaji biasa. Ayat itu yang tertulis di siku, ayat yang ditulis di kertas, dihafal di kolbu. Tapi ada ayat yang tuliyat, yang mengalir. Apa ayat yang mengalir? Ini yang disebut ayat-ayat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu ayat kalam. Sedangkan yang belum kita pahami secara baik itu ayat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok, buruk, Allah yang menciptakan. Betul. Zikir nikmat, zikir tidak nikmat, Allah yang menciptakan. Apa guru yang menciptakan? Jadi kalau zikir kepada seorang buya, pimpin zikir, hamba, kecil murid, nampaknya kaji buya aku nak tinggi dong. Nampaknya makom buya itu masih di bawah. Apa sebab? Kami zikir di situ tidak ada rasanya.
Bah, kira-kira ada murid begitu? Banyak, Pak. Banyak murid begitu, Pak. Si murid kolbunya yang sakit, orang lain yang dia salahkan. Ayat yang mengalir itu, kata para imam kita, bukanlah gunungnya kau lihat itu, bukanlah sungai, tapi di dalam dirimu ada sungai, ada gunung, ada tulang, ada darah, ada daging. Itu disebut alam sohir, semesta kecil. Kalau yang kita pandang-pandang ini disebut semesta besar. Maka Bapak Ibu, berzikir kita pejam mata. Kalau Bapak Ibu malam hari, matahari terbenam, zikir. Bulan terbit nggak? Bintang terbit nggak? Serius? Kalau lagi berawan, munculkah bintang? Munculkah bulan? Ke pertanyaan mukaddimah Bapak Ibu. Ibnu Athaillah berkalam, jika engkau tidak melihat bulan, tidak melihat bintang, jangan bintang dan bulan yang engkau salahkan, tapi salahkan langit-langit kolbumu berdebu awan, berdebu dosa, berawankan maksiat. Nah, itu yang mesti dibersihkan Bapak Ibu. Bah, kira-kira sudah terbit nur di dalam kolbu. Nah, apa kata Ibnu Athaillah Sekandari? Kalau matahari tabanam, kalau mulai angin ya, baru terasuk kampar banget. Kalau matahari tabanam, kalau matahati, ayo ulangi. Kalau matahari tabanam, tenggelam, terbenam, ghurub bahasa Arabnya. Tidak bisa bahasa kampung, bahasa Arab boleh. Kalau matahati tidak pernah terbenam. Masalahnya cuma satu, kacunya bernoda, berdebu. Itu sebabnya mesti datang ke karwas, steam mobil, steam kolbu. Jadi buya-buya aku mulia kerajonya. Kerajo buya steam kolbu. Kerjanya para masyayikh itu bersihin kolbu. Kadang-kadang stafnya Abuya, asistennya Abuya pun ikut berdebu. Dia gara-gara mengurus orang berdebu. Akhirnya Buya kerajonya 2 kali lipat. Pertama membersihkan orang yang datang, nan kedua membaran suan penyakit orang nan ikut mobe. Kadang-kadang si murid bawa penyakit kolbu. Penyakit kolbunya nyebar kepada Tuan Khalifah. Tuan Syekh kewalahan. Maka Tuan Syekh untung punya backup, disebut tawasul silsilah. Ini rahasia silsilah Bapak Ibu. Kenapa kita buat haul ya? Jadi Ustadz Junaid Abuya Ali Sarbaini itu bukan hanya ayahanda antum, itu ayahanda kami bersama. Ya, beliau punya silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini insya Allah bagian dari karamah beliau, berkah beliau. Beliau waktu hidup tidak pernah orang ngumpul begini. Tapi kadang-kadang wali Allah itu wafat dulu dia, baru Allah terbitkan karamahnya. Tadinya Allah sembunyikan karamahnya di dalam kolbunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Balah tu ngajinya. Allah setelah ya jelek. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka tawakal. Tawakal itu kalau dalam Naqsyabandi diibaratkan dalam 2 kalimat. Ilahi anta maksudi wa idraka matlubi. Sesuai nak jaya, sesuai. Itulah dalil gitu. Seketel ayatnya. Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan.
Bapak Ibu mohon maaf. Kalau yang tabungannya banyak, apa yang inyo tabungkan, yang inyo infakkan? Duit. Yang punya buah banyak, apa yang dia infakkan? Buah. Yang punya beras banyak, apa yang dia infakkan? Yang punya nur berlimpah banyak, apa yang dia infakkan? Nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Nur Nabi Muhammad SAW dalam diri. Itulah yang diinfakkan guru. Jadi mohon maaf, guru kita itu bukan orang yang perlu bantuan awak. Kita yang perlu bantuan guru. Karena guru itulah telah membantu nurnya disedekahkan kepada kita. Cuma murid kadang kurang ajar, kecil murid awak sedekah ke guru. Guru itulah yang bersedekah tiap hari kepada murid. Murid paling datang sekali seminggu, sekali sebulan. Amplop paling isi cel-cel 10.000, 50.000. Syukur-syukur 1 juta, 2 juta sekian. Ya, mungkin ada 1-2 yang besar, tapi dibandingkan harta dia yang sekian itu nggak seberapa, cuma batuk segitu. Tapi guru setiap saat, gurunya tidak tidur, muridnya tidur. Murid-murid lagi lupa sama Allah, guru yang nanggung. Guru kemudian berdoa, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa guru aku, dosa anakku, dosa istriku, dosa murid-murid aku. Siapa yang nanggung murid? Jadi menanggung dalam bahasa tasawuf bukan menanggung dalam agama sebelah. Menanggung itu setiap hari diistighfar, setiap hari didoakan. Lihat orang gaya yang sehebat guru. Adakah orang tua fisik biologis yang mendoakan anaknya sesering guru? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ibu. Masih sembarangan sama guru. Jadi kalau sama guru tuh salaman jangan sebegini, Pak. Oh, guru. Oh. Kurang ajar tuh kalau sama guru, nunduk dulu kita ya, jongkok dulu, turun. Jadi kalau mau salaman sama guru, kita turun dulu. Itu orang tua rohani. Kita sama orang tua begitu enggak? Ru, nah gitu ya. Dari kadai kan? Ya. Tapi ini buya kita kok pengertian. Nyo pernah lo jahit untuk awal. Pernah lo beliau suul adab untuk awak dulu nampaknya ya. Akhir udah maklum lah. Awak dulu bentuk inyo belum. Apa ibu yang makan Allah? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Jadi orang itu menginfakkan apa yang berlebih dalam dirinya. Apa yang berlebih pada diri guru? Nur. Mintalah nur itu kepada Allah. Maka berdoa, Allahumma ja'alni nura, Allahumma zidni nura, Allahumma ja'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa fi dami nura, wa fi lahmi nura, wa izami nura, Allahumma ja'alni nura. Kalau diterjemahkan, ya Allah, leburkanlah aku dalam nurmu, jadikan aku nurmu, tambahkan aku nurmu. Tiadalah daging tulangku, apa lainnya, kulitku, jantungku, tulangku, sumsumku, darahku, kecuali lebur dalam nurmu. Itu terjemahan orang lama. Terjemahan orang lama, ku pahamnya mantap. Nah, tiado diri, tiado kolbu, tiado darah, tiada tulang, tiada kulit, tiada rambut, kecuali Nurullah, Nur Muhammad SAW. Itu orang dulu. Orang kini diterjemah Abu Yawak salah terjemahannya dulu mah. Yang benar secara bahasa Arab. Ya Allah jadikan aku nur. Itu terjemahan bro ya. Itu bukan makna. Kalau makna faham itulah yang tadi. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudariku, betullah baginda sallallahu alaihi wasallam berkalam, laisal ghina, ya, bukanlah orang kaya itu orang yang kaya duit. Bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, orang-orang yang kuat bergulat. Bukan. Orang kaya, orang kuat itu orang yang kuat kalbunya, yang kaya nurnya. Ya. Kalau Bapak Ibu jalan di suatu negeri pakai sepeda motor, dilirik nggak? Malah dicurigai. Tapi kalau pakai mobil yang bagus, mobil baru, diomongin, oh siapa tuh?
Kalau kaca dibuka langsung orang senyum, ya mari Pak, gitu. Disapa. Itu yang disebut thariqah. Kalau kita datang-datang sendiri ke kampung orang, kita dicurigai. Tapi kalau kita menumpang naik kendaraan para imam, kita dihargai. Paham maksudnya? Ya. Dan sebagai penutup, kita baca sedikit tentang surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah Rabbmu, penciptamu, Tuhanmu di dalam diri. Sebagian ulama membaca fi nafasik, di dalam nafasmu, disebut zikir anfas. Dua-duanya betul, tapi secara qiraat Quran yang betul nafsika. Bagaimana caranya? Nah, itu perintah. Kalau Allah merintah, wajib hukumnya. Maka orang yang tidak ingat Allah, dia pendosa. Caranya bagaimana? Nah, ini bab adab, tadarruan wa khifatan, dengan merendah, wa khifah, dan rasa takut. Kita baru merendah karena kenal atau tidak kenal. Bapak Ibu sungkan kepada orang lain setelah kenal apa sebelum kenal? Kenal. Maka tadarruan wa khifatan itu, kata masyayikh kita, sebutlah nama Allah dengan dasar engkau mengenal yang engkau sebut. Ingatlah Allah, bacalah nama Allah dengan dasar engkau belajar ma'rifatullah. Berarti belajar ma'rifat wajib atau sunat? Kalau ada orang hormat kepada yang tidak dikenal, itu namanya bodoh atau pintar. Betapa banyak orang hari ini menyembah dengan kebodohannya. Menyembah dengan, akhirnya kalau orang mengatakan kamu sholat ini nanti berkah, nanti hidupmu enak, dia sholat bukan karena Allah tapi karena ingin hidup enak. Kamu sholat duha nanti rezekinya lancar, dia sholat duha bukan karena Allah pantas disembah tapi karena ingin rezekinya banyak. Ya. Kamu nanti doa depan multazam, sana pergi umrah, pergi haji, nanti semua hajatmu Allah kabulkan. Betul, ini benar. Tapi tujuan di hatinya yang tidak benar. Dia ke Ka'bah niatnya bukan untuk dunia. Maka benarlah Quran menyebut wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang berdoa di depan tempat suci, kalbunya tidak suci. Yang dia baca di tempat suci tetap hal yang tidak suci. Dunia itu tidak suci, Bapak Ibu. Apa kata Nabi SAW? Nabi itu ajak sahabat jalan-jalan ke tempat pembuangan air besar. Ada lembahnya. Apa kata Nabi SAW? Kamu lihat, itu menjijikkan atau harum? Mereka sepakat, jijik wahai Rasulullah, enggak kuat dekat-dekat wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah dunia. Dunia yang menjijikkan dibawa ke tempat suci, dibaca, disebut hajat dunianya di depan Ka'bah. Itu orang beradab atau tidak? Maka Allah marah di Quran, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Dia tidak tahu diri, maka di akhirat dia tidak punya bagian. Aku beri dia di dunia. Kenapa? Seperti Bapak Ibu sedang berang, sedang marah, bengis kepada anak. Bukan saatnya dia minta, akhirnya ambil gitu. Kira-kira Allah begitu, nih ambil. Itu namanya istidraj. Bertambah pemberian, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata si murid nanti nih? Kalau seandainya ini dimurkai, tidak diridhai Allah, pasti tidak mustajab. Ini tanda Allah ridha, maka ini mustajab. Ternyata si murid tidak tahu kaidah berdoa. Tidak semua doa mustajab itu Allah ridha. Tidak semua yang dicipta Allah ridha. Orang kafir siapa yang cipta? Firaun siapa yang cipta? Namrud siapa yang cipta? Syaitan, iblis siapa yang cipta? Allah ridha. Kalau bukan Allah yang mencipta syaitan, berarti ada Tuhan selain Allah. Ya. Dan kita bersyukur, ya, Bapak Ibu, baik buruk maksiat taat dua-duanya ciptaan Allah. Dan Allah izinkan siang ini kita duduk dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebut Allah, nama Allah. Kalau bahasa lainnya, bersuluklah engkau, bertorikatlah engkau,
berhakikatlah engkau. Dengan cara apa? Atas dasar tadarruan wa khifatan. Maka orang belajar thariqah, belajar zikir, adabnya tambah tinggi. Elok sangkonya tambah tinggi. Bukan berburuk sangka. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Semakin dia berthariqah, semakin dia tukang ejek. Tukang ngejek orang ngaji ma'rifat, padahal katanya dia berthariqah. Kalau betul Tuhan berthariqah, berhusnuzanlah kepada orang. Kecuali orang itu ngaku jadi nabi, jadi rasul. Ini hati-hati. Kok semakin orang hari ini membaca kitab thariqah, ikut zikir thariqah, semakin menghina orang berbicara ma'rifat. Ini zaman semua orang ngomong ma'rifat Bapak Ibu, hati-hati. Dan orang ngomong ma'rifat sembari mengejek, menghina. Nauzubillah tsumma na'u. Jangankan ngomong ma'rifat, menyebut nama Allah dalam diri mesti dengan adab tadarruan wa khifatan. Apalagi sedang ingin menasihati orang, mengkritisi orang, haram hukumnya menghina orang. Ya, hati-hati. Muncul lagi orang ngajarin hakikat Tuhan itu insan, muncul lagi ada wali Suryani. Gak usahlah kita kemudian repot, biarin. Selama dia gak ngaku jadi rasul, gak ngaku jadi nabi. Kalau Tuhan ahli bahasa Suryani, kritiki bahasa Suryaninya. Gak usah kemudian menghina fisik beliau. Ini niatnya mau mengkritisi, malah jatuh menghina. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Orang itu hanya akan mengeluarkan isi perutnya. Kalau isi perutnya emas, keluarlah emas. Jika isi perutnya adalah WC, keluarnya busuk. Jika isinya kebun binatang, keluarnya guguk. ANJING, jangan dibaca. Ya. Kalau di dalamnya isinya Abu Jahal, keluarnya ejekan, hinaan, merendah-rendahkan, kejailan. Nauzubillah min zalik, ya. Kami jika pernah melakukan itu, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kaidah orang berthariqah Ahlussunnah. Apa kaidahnya? Husnuzzan bi jami'il muslimin. Berbaik sangka kepada semua orang. Kalau ingin kritisi yang bermasalah pada orang itu, jangan hina fisiknya, jangan hina zahirnya, apalagi menghina imannya. Beda-beda tipis Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang anak dari namanya Zainab, anak dari Abu Jahal, Abu Lahab, anak dari Abu Lahab, sedang lewat depan sahabat. Apa kata para sahabat? Anak ahli nar, bintu ahli nar, anak ahli neraka. Si bapaknya ahli neraka. Zainab ini muslimah, datang mengadu kepada baginda. Itu orang yang menghina beliau, langsung disidang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Langsung disidang Bapak Ibu. Apa kata beliau? La tu'zul ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti ayahnya yang sudah mati, lalu kamu bebankan kepada anak. Sama, Bapak Ibu ini nanti mungkin punya gurunya aneh. Jangan kemudian si muridnya kemudian kita ajak. Mungkin kita tidak paham hakikat guru dia. Ya, saya ketemu seseorang terus ngajak guru saya, Bapak Ibu. Guru kamu itu enggak sekolah. Saya jawab, apakah masih pintar orang sekolah tapi sombong? Apakah tetap bodoh orang tidak sekolah tapi dia beradab kepada Allah dan Rasulullah? Jadi serius gitu ya. Wadunal jahli minal qaul. Zikir itu tidak dengan jahar dari qaul. Berarti ada zikir al-asal, ada zikir furu'. Zikir asal itu di qalbu, di dalam diri, di dalam nafas. Zikir cabang ada di lisan. Maka jika asalnya tiada, yang zahir batal. Itu zikir munafik. Itu yang dibaca semua Buya Malin Mudo tadi. Nanalah tuo. Apa kata beliau tadi? Pantun Buya tadi 10 mau menang ada.
singgah-singgah di Barus apa tadi? Ulang Ibu ya, apaan Bu ya? Ke Makkah Payukup. Dia lupa singgah di Aceh. Terus alif Fekah tanpa tasawuf. Macam jalo nak? Mungkin tak Bu? Coba ulang Bu. Ke Makkah Payukup. Singgah dulu di Aceh. Apa Ibu perawak? Kalau Al-Fiqh indak batasawuf, betul jalur dah pakai hadis riwayat Malin Mudo Abu Ya Makmur Talib. Ya, hadisnya beliau sumbernya. Orang kalau belajar fikih, belajar kitab, Bapak Ibu, masa Rasulullah ndak ada kitab kunian, bahkan mushaf pun ndak ada. Ndak ada. Berbangga dengan kitab yang dicetak, yang dipajang di lemari-lemari, yang di-download di dalam handphone. Itu berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mohon maaf, banyak sekali yang kuliah di UIN, pulang dari Timur Tengah, itu kalau pulang kampung, mursyid enggak sekolah. Ya salam, ya salam. Sekolah mursyid bukan di bangku kawan, ya. Sekolah mursyid di surau. Langsung dibimbing oleh guru. Kalau mahasiswa, satu mahasiswa dosen, ada ratusan mahasiswa. Kalau di Solo, ada guru, ada khalifah, mentor-mentor. Itu keren, itu sistem pendidikan modern. Ada guru, ya, disebut guru besar. Kemudian ada khalifah-khalifah, itu namanya mentor, Bapak Ibu. Guru pembimbing kalau bahasa orang ini. Sekolah-sekolah modern di kota-kota besar di Jakarta, saya nggak tahu ada di Pekanbaru, mungkin sudah ada. Ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru pelajaran, ada guru pendamping. Itu persis diambil dari sistem orang bertorikoh. Makanya kebijaksanaan, kearifan guru-guru mursyid, walaupun tidak berangkat ke Timur Tengah, tidak berangkat ke UIN, IAIN, lebih arif daripada mereka yang ahli baca kitab. Ya, barakallah ya. Tapi akan lebih sempurna. Sudahlah sekolah di UIN, masuk pesantren, berangkat ke Timur Tengah, ngaji di Yaman, ngaji di Mesir, ngaji di Mekah. Pulang-pulang guru yang di kampung tetap dihormati. Orang tu lahu kamalani darajatani. Orang tu dapat 2 darajat. Ya. Jadi zikir yang hakikat, di mana zikir hakikat? Di kalbu. Dan zikir itu baru disebut zikir kalau mengenal siapa yang disebut namanya. Maka hakikatul zikr ma'rifatullah. Maka al-arif yazkurullah bima'rifatihi, wa ahlul haqa'iq bihaqiqatihi, wa ahlul tariqah bisuluqihi, wa ahlul syariah biibadatihi. Orang syariat menyembah Allah rukun dan syarat. Orang tarikat menyembah Allah dengan tata cara dan adab. Orang hakikat menyembah Allah dengan tujuan dan yakin dan mantap. Orang ma'rifat menyembah Allah dengan ingatnya Allah, dengan ilmunya Allah dan kepasrahan total kepada Allah. Semuanya beramal dan itu mesti satu paket. Ya? Dan kita tidak pernah melihat guru-guru kita, mursyid-mursyid kita meninggalkan syariat. Alhamdulillah enggak ada. Kecuali guru itu ahwal dan dia lagi sakar. Ya. Dulu guru kita di Payakumbuh, Bapak Ibu, enggak ada khatib yang datang. Diminta jadi khatib, minta jadi imam. Waktu jadi imam, Allahu Akbar, dia fana dalam nama Allah, berdiri lurus 1 jam. Ya. Itu kuburannya dekat rumahmu, Bapak Ibu. Abu Ya Syekh Qasim namanya, Muhammad Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Angkat takbir, dia kemudian asyik dalam nama Allah. Dia tidak tahu kalau itu lagi Jumatan, mimpin salat Jumat. Akhirnya jamaah bubar. Beliau ruku, Allahu Akbar,
Sampai selesai assalamualaikum, kok nggak ada orang. Yang ada cuma murid-muridnya yang paham. Yang ada cuma murid-murid. Semenjak saat itu beliau bernazar tidak mau jadi imam sholat Jumat. Jadi mereka tahu diri kalau aku begini, nanti orang salah paham dikira aku meninggalkan merusak syariat. Gak ada. Ahli ma'rifatullah tidak pernah merusak syariat. Karena syariat itu adalah buah dari bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru jika asal makrifat bagus, syariat pasti bagus. Jangan dibalik. Nah, ini pertanyaan terakhir berkait dengan ayat. Bapak Ibu, tadi yang mau memberi pertanyaan, awak hormat kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal? Ya. Kalau kita menyembah, yang kita sembah itu kita kenal atau tidak kenal? Lah kenal kepada Allah. Kenalnya orang syariat fikih itu kenal beban. Disuruh sembahyang 5 waktu beban. Tapi kenalnya ahli ma'rifat, kenalnya bab ta'rif, mahabbah, cinta. Kalau Bapak Ibu dapat tugas dari guru-guru dosen, itu rasanya beban dan rasanya kayak disiksa. Tapi kalau dibebani guru mulia kekasih tercinta 3 jam, 3 hari, 3 malam, 3 tahun, bahkan 30 tahun pun hidup sama dia, rasanya baru 3 hari. Ya Buya lah berapa tahun menikah Buya? Lah berapa tahun? Aduh 30 tahun, 40 tahun. Tapi rasanya sakikian Buya ya. Ialah tahu Bapak Ibu sakikian. Sekijok mato. Kalau orang jatuh cinta, hidup dengan yang dicintai, belasan tahun, puluhan tahun rasanya sekejap. Kalau orang jatuh cinta kepada Allah, maka dia tahajud sejam 2 jam, rasanya 2 menit. Tapi kalau masih cinta dunia, baru zikir 1000, 2000, 20 menit, ngomong besok. Ngantuk bro, apa? Malam tadi tahajud wiridan, khataman. Diajak Buya Alauddin khatam tahlil 1000 kali, Ikhlas 1001 kali. Soleh bener nih. Kayaknya udah ngerasa penting. Karena diajak khataman sudah ngerasa penting. Tapi para ahlullah enggak. Para ahlullah enggak. Zikir 1000 masih terasa angka 1000, walaupun itu surat Al-Ikhlas itu belum ikhlas Bapak Ibu. Nama suratnya apa? Surat Al-Ikhlas dibaca 1000. Kan kita kalau suluk ada khatam khojakan Bu ya. Dibaca 1000 masih terasa 1000, belum ikhlas. Kapan 1000 itu disebut surat Al-Ikhlas, khatam surah Ikhlas? Kalau duduk 1000 kali baca tidak terasa membaca, seakan-akan sebentar, sesaat semata. Nikmatnya bukan main. Kalau sudah begitu baru disebut Al-Ikhlas, baru kul huwallahu ahad. Yang disebut ahad, ahad itu maknanya, ini mohon maaf, ini ahad itu Allah percikan sedikit ke ibu-ibu, maka ibu-ibu ini gak mau diduakan, walaupun dia tahu syariatnya boleh. Ahad itu hanya milik Allah, bukan milik ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak ini ingin faham makna ahad, ibu-ibu ingin faham makna ahad, lihatlah cemburu kekasih kepada kekasihnya. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah itu kalau ngajar pakai contoh. Kejadian orang cemburu, jadi ada seorang sahabat bawa senjata, terus nanya, "Wahai Rasulullah, jika seorang suami cemburu melihat istrinya, bolehkah dia membunuh istrinya atau membunuh orang tua istrinya?" Nabi tersenyum, Pak. Hah? Apa kata Nabi SAW? Nabi gak jawab untuk urusan begitu. Innallaha ghayurun. Allah lebih cemburu dari cemburunya seorang laki-laki ketika pasangannya diganggu. Itu sedikit cemburu Allah yang diberikan ke laki-laki dan perempuan. Bayangkan, ya, kalau dia masih cinta sama ibu, orang yang godain ibu yang dihajar. Tapi kalau dia sudah buta mata, buta hati, ibu pun dibunuh. Makanya banyak berita setiap bulan ada
pasangan dibunuh oleh kekasihnya, benar nggak? Itu orang dia nggak suka sama pasangannya, dia suka sama dirinya. Itu yang disebut cinta ananiyah, cinta egois. Kebanyakan orang menikah dengan cinta egois, bukan cinta nurullah subhanahu wa ta'ala. Sekelas istri Nabi Sayyidah Aisyah Hafsah masih begitu awalnya, sampai kemudian Allah ancam, kalau kalian tidak berbuat baik, Allah akan berikan pasangan yang lebih cantik dari kalian, lebih muda dari kalian, lebih taat dari kalian. Surat At-Talaq, surat Tahrim begitu menyebutkannya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah itu pencemburu. Karena Allah itu mengatakan, ya, jika disebut nama Allah bergetar di hati, jika ada yang menggetarkan hati selain nama Allah, Allah cemburu. Jika ada sesuatu yang membuat hati lebih tertarik, Allah cemburu. Maka disebutkannya, mesti orang bertorikoh. Apa torikoh itu? Dunal jahri minal qawli. Ini yang disebut kaifiat zikir. Zikir itu yang hakiki, yang dasar, bukan di lisan ini, tapi di lisan qalbu. Bukan dari qaul. Bil ghuduwi wal asal. Ghudu itu petang. Tapi anak-anak muda sekarang udah nggak ngerti petang, Pak, taunya sore. Ya, petang, ghudu, asal. Tapi juga ada yang membalik. Jadi orang Arab itu, mereka menyebut awal hari itu malam. Akhirnya itu pagi. Maka ghudu wal asalnya antara ulama-ulama Arab juga beda pendapat. Ada yang menganggap itu pagi, ada yang menganggap itu sore. Nah, kita nggak usah ikut itu. Makna ini disebut dengan masa. Berzikirlah pada Allah di masa-masa tertentu, pagikah atau sore. Nah, tadi matahari terbenam, mata hati tidak pernah terbenam. Berzikirlah kepada Allah sampai engkau tidak membedakan lagi malam dan siang, pagi dan sore. Itu disebut wukuf. Jadi betullah guru-guru berkalam dulu, sebelum engkau wukuf di Arafah, wukuflah di man arafa nasahu faqad arafa rabbahu. Dan di ujung ayat wala takun minal ghafilin, dan janganlah menjadi orang yang lalai. Karena kalau lalai pasti dia yastakbiruna an ibadati, pasti dia sombong. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi Abuya Ali Syarbaini, memberkahi zuriat, keluarga, murid-murid dan khalifah beliau. Semoga terus berlanjut, ya. Ini kita tumpangkan tanggung jawabnya kepada murid-murid beliau. Jika ada masalah, kita minta tolong kepada Buya Makmur Talib MM. Jadi suluk di sini nggak boleh putus. Ke Buya Alauddin, Buya-buya yang lain, tolong jangan sampai di sini ada yang putus. Ya, semoga khalifah di sini nanti bersuluk ke beliau 10 hari, berapa hari, lalu diizinkan di sini. Amin ya. Cinta dengan Abuya Ali Syarbaini tetap tahun depan, Ramadan depan, suluk dilanjutkan. Sepakat? Apapun jadinya, siapapun mursyidnya nanti. Ya. Semoga Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghani ya Mughni ya Ahad ya Samad ya man huwa laysa kamithlihi shay. Ya Halim ya Halim ya Halim ya Alim ya Alim ya Aliman bidatis sudur. Ya Aliman bidatis sudur. Ya Aliman ma biqulubina. Ya Allah yang Maha mengetahui isi hati kami, yang mengetahui semua hajat kami, bahkan sebelum kami tercipta dan terlahir ke dunia ini. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami. Bimbinglah hati kami agar tiap hari, tiap saat mengenal Engkau, tiap saat mengingat Engkau.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, namamu sangatlah berat. Langit dan bumi, gunung pun yang kuat tidak sanggup menampungnya, menanggungnya. Tapi Engkau ya Allah menawarkan kepada kalbu manusia yang bodoh seperti kami, yang lemah seperti kami. Fa'inna, maka bantulah kami ya Allah. Maka bantulah kami ya Allah untuk mengemban namamu, mengemban ma'rifat mengenal Engkau, mengemban tugas-tugas menjaga bumi Engkau. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, imla' qulubana birahmatik. Ya Allah, hati kami penuh kebencian ya Allah. Hati kami kadang masih ada iri dengki ya Allah. Hati kami kadang masih merasa lebih tinggi dari orang yang duduk bersama kami ya Allah. Maka dengan rahmat Engkau ya Allah, cabutlah, hapuslah semua kekotoran kalbu kami. Sembuhkanlah semua penyakit sombong dalam diri kami. Sembuhkanlah semua penyakit iri dengki dalam kalbu kami. Dan yang paling penting ya Allah, sembuhkanlah penyakit syirik dan lalai dalam diri kami. Wa tawaffana ya Rabbana bihubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi awliyaik. Dan wafatkan kami ya Allah, matikan kami, bahkan hidupkan kami dari hari ini ya Allah dalam mencintai Engkau, mencintai kekasih Engkau, Nabi Engkau dan para ulama-ulama Engkau. Ya Allah, Engkau mengatakan melalui kalam Rasulmu, al-mar'u ala ma'aman ahab. Seseorang akan bersama yang dicintainya. Maka anugerahi kami ya Allah cinta kepada Engkau, sehingga kami hidup ahyaun inda rabbihim, sehingga kami disebut hidup di sisi Rabbnya. Dan pertemukan kami dengan guru-guru kami ya Allah. Pertemukan kami dengan sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Bal nas'aluka ya Rabbana بشفاعة نبيك المصطفى اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا حبيب الله، اشفع لنا يا نور الله، اشفع لنا يا صفي الله، اشفع لنا حتى لا يحاسب علينا إلا حسابا يسيرا. Wahai baginda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wahai sirrullah, wahai nurullah, mohon beri syafaat kami, mohon bantulah kami di dunia dan akhirat, sehingga jika kami dihisab dengan cara yang ringan. Jika kami ditimbang, maka kalbu kami diberatkan dengan nama Engkau dan nama kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, thaqil mizanana, thaqil mizanana, thaqil mizanana bihasanati allati harraqtana. Allahumma ya Allah, jika Engkau timbang kami, tolong timbang amal kami dengan memberatkan kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolong ya Allah dengan syafaat Rasulullah, jika kami ditimbang, jangan kami ditimbang diberatkan keburukan-keburukan kami. Allahumma ya Allah, sallimna ala sirat, sallimna ala sirat. Ya Rasulullah, isfa' lana ala sirat. Wahai baginda Rasulullah, beri syafaatlah kami, semoga kami selamat di sirat, selamat menempuh jembatan siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, mohon terima salawat-salawat kami. Jadikan kami salah satu orang yang nanti ketika dia sulit menempuh sirat, tiba-tiba nur salawatnya datang menyelamatkannya. Allahumma taqabbal minna salawatina, Allahumma ja'al salawatina mahran li ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon izin jadikan salawat kami salawat penuh cinta, menjadi mahar cinta mencapai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, isfa' lana fi babil jannah. Ya Allah, berikanlah izin kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar memberi syafaat kami sampai di depan pintu surga, dan dibukakan pintu surga dan dihantarkan masuk ke dalam surgamu. Dan izinkan kami ya Allah masuk surga Firdausmu ya Allah, sehingga kami diizinkan memandang wajah jamaliyah Engkau ya Allah, wajah jalaliyah Engkau ya Allah. Dan izinkan kami membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Kami lebih berhak masuk neraka ya Allah. Salat kami tidak khusyuk ya Allah, zikir kami tidak tulus ya Allah. Hati kami jika dilihat-lihat, dirasa-rasa ya Allah, di dalamnya ada noda-noda sombong ya Allah. Kami merasa diri kami sesuatu ya Allah. Ya Allah, ajirna minan nar. Dengan keberhasilan kalimah Ismul Jalalah, Ismul Zat yang diajarkan guru-guru kami hamba Engkau ya Allah.
Izinkan sombong itu terbakar ya Allah. Izinkan sombong iri dengki itu bersih ya Allah. Izinkan lalai itu sembuh ya Allah. Izinkan semua penyakit hati kami Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Syafi, ya Syafi, ya Mu'afi. La shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadir saghara. Ishfi marda qulubina, ishfi marda qulubina, ishfi zawahirana wa bawatinana, wastur awratina bi jamalika, wastur awratina bi haibati jalalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Naqulu afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ikuti. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi, ma fi qalbi, ma fi
قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أستغفر والتابعين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي باب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خضر عليه السلام سيدنا عيسى روح الله وكلمة الله سيدنا خالد بن سنان سيدنا إلياس صاحب البر وساداتنا أئمة الأربعة سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة سيدنا إمام مالك بن أنس سيدنا محمد بن الشافعي سيدنا أحمد بن حنبل الحنبلي سيدنا داود ظاهري سيدنا ابن حزم سيدنا محمد إسماعيل البخاري مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي والحكيم الترمذي وسادتنا الأولياء من أهل السنة والجماعة إمامنا أبي الحسن الأشعري وسيدنا الإمام أبو منصور الماتريدي وسيدنا الإمام أبي جعفر الطحاوي وسيدنا الإمام القشيري وأئمة الأربعة من الطرق الصوفية سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني خطوب رباني وأبي الحسن الشاذلي وشيخ المشايخ سيد السالكين سيدي الشيخ محمد بهاء الدين شه نقشبند ومولانا خالدي أهل البغداد ووصولهم وفروعهم وجميع المشايخ والمريدين والمحبين والمحسنين الفاتحة من خصوصا إلى روح شيخنا علي شربين بن شربين الفاتحة يا رب ولجميع أهل القبور المسلمين والمسلمات الفاتحة يا رب ولجميع الأبطال والأبدال وسيدنا الإمام المهدي خليفة الله الفاتحة اللهم صل على ولا الضالين آمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf para guru, para masyayikh, para tuan syekh, tuan khalifah, suul adab, kalam-kalam yang tidak